A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadiniyah wa ala kullatin sholihah ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-tahirin ajma'in wa nafsuhu sultan al-fatihah wa nafsuhu sultan al-fatihah wa nafsuhu sultan al-fatihah wa nafsuhu sultan al-fatihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua sudah memasuki bulan yang tentu akan menggembirakan kita semua, di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal itu dilahirkan untuk umat, tentu termasuk kita semua. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini senantiasa kita selalu membacakan sholawat untuk baginda Nabi, sehingga nanti tentu akan memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Kita nanti diakui sebagai umatnya. Sholawat teriring salam semoga dilimpah curahkan ke hadirat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Mushola Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah, pada pekan yang lalu kita sudah berbicara tentang takhfifu raqatil fajri, meringankan atau tidak terlalu lama dalam pelaksanaan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Dan malam hari ini kita memasuki al-ikhtibabul al-ittija ba'da raqatil fajri al-jambil al-aiman, sunnah berbaring sudah sholat sunnah sebelum pelaksanaan sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raqatil fajri ittaja'a ala shiqqatil aiman. Rawahul Bukhari. Apabila Nabi selesai sholat 2 rakaat fajar, maka beliau berbaring pada pinggir yang sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam usai melaksanakan sholat sunnah fajar lalu ia tiduran miring ke sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari.
dalam hadis itu ada hadis qauli, ada hadis fi'li yang sangat familiar. Walaupun ada yang kemudian menyatakan hadis takriri. Yang familiar adalah ucapan Nabi dan juga tindak tanduk Nabi. Dalam hal ini ada dua hal yang sekaligus mewakili qauli dan juga fi'li. Qaulinya bahwa baginda Nabi melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah, dan juga di hadis-hadis yang lalu juga banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Setelah baginda Nabi melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, baginda Nabi itu tidak langsung melaksanakan sholat subuh. Tapi dalam hal ini baginda Nabi itu tiduran miring sebelah kanan. Kalau di sini ya berarti menghadap ke, kalau kakinya sebelah timur ya berarti kepalanya menghadapnya ke sebelah selatan. Kalau kakinya sebelah timur, kakinya sebelah sana, kepalanya sebelah barat, maka menghadapnya ke arah selatan. Dan ini dilakukan oleh baginda Nabi sebelum sholat subuh. Tiduran, bukan tidur ya, tiduran itu miring sebelah kanan. Kita baca hadis yang keduanya berkaitan dengan hadis yang sama, baru nanti kita akan lebih jelas pembahasannya berkaitan dengan tiduran yang tadi. Wa anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina ayafruqa min sholatil isya ila al-fajr 11 raka'atan usallimu baina kulli raka'ataini wa yutiru bi wahidah. Fa idza sakata al-mu'adhdhinu min sholatil fajri wa tabayyana al-fajru wa ja'ahu al-mu'adhdhinu qama fara'a ataini hafifataini summa tawaja ala syiqil aiman hatta ya'tiyahul mu'adzinu lil iqamah. Rawahu Muslim. Dari Syaikhul yang berkata, Nabi SAW apabila sholat 11 rakaat yang dari Isya dan subuh, di mana setiap 2 rakaat Rasulullah dikawali dengan 1 rakaat. Apabila muadzin yang menggunakan adzan kedua telah selesai dan fajar telah menyincing, kita muadzin telah datang kepada Nabi, maka beliau mengerjakan sholat 2 rakaat yang ringan, kemudian berbaring pada pinggang sebelah kanan sampai si muadzin belum mengangkat iqamah. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang hadis yang tadi. Di hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, kemudian hadis yang kedua juga sama dari Siti Aisyah. Nah, hadis yang pertama tadi ini Siti Aisyah menyatakan bahwa baginda Nabi setelah melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh itu tidur miringan sebelah kanan. Lalu di hadis yang selanjutnya ini lebih panjang dibandingkan dengan hadis yang pertama, bahwa setelah sholat isya ini waktunya pelaksanaan sholat witir. Dalam hal ini baginda Nabi melaksanakan sholat witirnya itu 11 rakaat setelah sholat isya sampai menjelang sholat subuh, itu 11 rakaat. Nah, pelaksanaan sholat witir dengan ditutup 1 rakaat, lalu baginda Nabi mendengar azan, setelah azan selesai melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, baginda Nabi lalu tiduran sambil miring ke sebelah kanan.
sambil menunggu datangnya sholat, datangnya iqomah atau pelaksanaan sholat itu akan segera dimulai. Yang pertama adalah proses tidurannya Nabi ini tentu ada maksud daripada apa yang kemudian dilakukan oleh baginda Nabi. Ya teranglah, karena baginda Nabi melaksanakan sholat malamnya itu panjang, melaksanakan sholat malamnya panjang sehingga baginda Nabi itu rebahan sebentar sambil menunggu datangnya iqomah dan melaksanakan sholat subuh. Ini secara basyariah, secara sifat manusia, ya teranglah ada namanya dengan beberapa waktu jam yang dilakukan oleh baginda Nabi, lalu ada istirahat sejenak, istilahnya istirahat sejenak. Tetapi di sini tidak tidur, apa yang kemudian dilakukan oleh baginda Nabi. Jadi tiduran dan tidur itu berbeda. Kalau tiduran ya berarti posisinya seperti orang tidur, yaitu ya melumah lah kalau bahasa Jepangnya kan seperti itu. Bahasa sininya apa ya? Rebahan, terlentang lah ya. Kalau ini sebelah kanan. Nah, ini dilakukan oleh baginda Nabi ini karena sebelum pelaksanaan qobliyah subuh ini baginda Nabi melaksanakan sholat sunnahnya sudah banyak, sehingga tadi sifat basyariah sebagai manusia biasa tentu butuh yang namanya istirahat. Nah, sehingga tadi proses tadi untuk tiduran dulu sebentar ini menjadi sunnah atau menjadi pembiasaan yang dilakukan oleh baginda Nabi, dan ini disaksikan oleh Siti Aisyah sebagai istrinya. Nah, pertanyaannya adalah boleh tidak kalau kita setelah qobliyah subuh itu tiduran dulu? Boleh tidak? Ya boleh. Boleh. Nah, ya ini kan yang membedakannya ini. Nanti mending kalau tidurannya di musola ada yang ngebangunin. Kalau setelah qobliyah subuh itu di rumah, di balai atau di sofa, ya kalau kita bukan tidur barangkali ya. Kalau kita bukan tiduran tapi tidur. Nah ini jadi soal boleh atau boleh. Kenapa? Karena ini sunnah. Nah tapi tentunya tadi memastikan bahwa tidurannya kita ini ya sambil nunggu iqomah itu dikumandangkan. Nah kalau sekarang kan kalau di Musola Al-Mujahidin sudah ada timernya. Ketika selesai azan itu kurang lebih 7 menit lagi saja pelaksanaan sholat itu. Karena dari masuk waktu azan kurang lebih 2-3 menit, sisanya 7 menit saja. Ya maka ketika kita melaksanakan sholat sunnah dilakukan hanya 2-3 menit, berarti sisanya hanya 4 menit. Nah kalau 4 menit kemudian tadi dimanfaatkan untuk tiduran, boleh tidak? Ya boleh untuk tiduran, tapi elok tidak kalau di musola atau di masjid seperti ini. Kalau di rumah ya barangkali tidak jadi soal. Kalau di rumah kita sudah yakin bahwa kita nggak bakal kelewat ketika iqomah. Tapi timer sekarang kan sudah sangat canggih. Di beberapa masjid dan musola itu rata-rata sudah memakai timer iqomah ini. Azan ketika masuk waktu itu 10 menit jedahnya. Azannya 3 menit, kita pelaksanaan sholat sunnahnya 3 menit. Berarti tinggal 4 menit saja. Nanti kalau 4 menit dirasa kemudian kita bisa
Walaupun 5 sampai 10 detik kita melakukan tiduran tadi, kita dapat sunnah. Nggak mesti harus 1 atau 30 menit. 10 detik saja kita melaksanakan tidurannya tadi, rebahannya tadi, itu kita mendapatkan sunnah ketika kita menyandarkan bahwa Nabi pernah melakukan ini. Jadi kita ikut-ikutan, saya mau tiduran. Walaupun 5 detik atau 1 menit saja, itu mendapatkan kesunahan. Mendapatkan kesunahan. Ya, ini berkaitan dengan istirahatnya baginda Nabi ketika akan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini ada jeda terlebih dahulu. Nah, ini bicara soal tiduran. Kenapa? Kalau tidur, terus tidurnya seperti tadi miring ke sebelah kanan, itu batal wudhunya. Kalau tidur. Tapi kalau tidurnya duduk seperti ini tidak batal. Tapi kalau tidurnya seperti tadi, rebahan miring sebelah kanan atau sebelah kiri, itu batal kalau tidur. Tapi kalau tiduran tidak batal. Kecuali tidurnya itu duduk seperti ini tidak batal. Yang batal bukan sholatnya tapi wudhunya yang batal. Nah, ini hadis yang kemudian bisa kita laksanakan sebelum melaksanakan sholat subuh. Berarti kan sholat sunnah kita di rumah dulu 2 rakaat. Setelah sholat sunnah kita rebahan dulu di atas sajadah di rumah, misalkan 30 detik atau 1 menit misalkan. Itu sunnah seperti itu. Lalu berangkat menuju ke musola. Atau dari musola atau sudah di musola kita sholat, terus kita mengamalkan ilmu tadi, kita rebahan di belakang gitu. 1 menit, masih 3 menit lagi kita di belakang, kan seperti itu. Ya mungkin orang yang belum ngaji ini ngapain orang tiduran gitu kan, mulai kapan gitu kan. Iya. Nah, padahal hadisnya itu jelas bahwa ini sunnah loh, seperti itu. Ini sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum raka'atil fajri falyaltaji ala yaminihi." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Qala Tirmidzi hadisul hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu telah salat 2 rakaat fajar, maka hendaklah ia berbaring pada pinggang sebelah kanan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dengan sanad sahih, dan berkata Imam Tirmidzi hadis hasan sahih. Ya. Berkaitan dengan tiduran tadi, ini ketika melihat hadis ini adalah berarti pelaksanaannya itu di rumah. Jadi sholat sunnah qobliyahnya di rumah, lalu rebahannya itu di rumah. Dan menurut riwayat bahwa baginda Nabi rebahannya itu kemudian dipangku oleh istrinya baginda Nabi. Jadi sandaran kepalanya ke Siti Aisyah. Ini menurut keterangan seperti itu. Berarti kan tidak di dalam masjid kalau seperti ini, tapi di rumah baginda Nabi. Nah, ini memberikan ilmu kepada kita semua bahwa pelaksanaan sholat sunnah qobliyah subuh setelah selesai sambil nunggu datangnya iqamah, baginda Nabi melaksanakan tiduran seperti tadi. Nah, sekali lagi ini dilakukan oleh baginda Nabi karena malamnya baginda Nabi itu malamnya diisi oleh baginda Nabi dengan sholat-sholat sunnah yang panjang tadi.
Ya kalau kita tidurnya dari jam 11 sampai jam 3 sudah 5 jam, ya saya rasa sudah cukup lah, sudah cukup. Nah ini kan baginda Nabi dari sholat habis isya kemudian melaksanakan sholat sampai pagi hari, ya tentu sebagai manusia biasa ya ada sifat yang namanya butuh yang namanya istirahat. Nah itu istirahatnya di sela-sela tadi, di sela-sela tadi. Ya, ini hadis, ada 3 hadis dari bab al-iqtibab wa al-iqtija ba'da rakatil fajri. Sunatul zuhri, kita masuk ke bab salat sunnah zuhur. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla zuhri, rawahu Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya salat 2 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat sunnah 4 rakaat sebelum salat zuhur. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi sudah selesai di bab sholat sunnah qobliyah subuh, sekarang kita masuk ke sholat sunnah qobliyah zuhur. Sholat sunnah qobliyah zuhur dari 2 riwayat ini sedikit ada 2 yang berbeda ketika qobliyahnya. Di sini dikatakan dari sahabat Ibnu Umar, aku pernah sholat bersama Rasulullah 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Kemudian yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Nah kalau yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar itu 2 rakaat sebelum zuhur, tetapi ketika yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah itu 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu yang muakkadah itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Itu bagusnya 4 rakaat dari 2 rakaat. Nah, tetapi ketika kita melaksanakan 2 rakaat pun dasarnya dari Ibnu Umar, kemudian yang melaksanakan 4 rakaat pun dasarnya dari Siti Aisyah. Intinya melaksanakan sholat qobliyah zuhur ini dan ba'diyah zuhur ini itu dalilnya jelas, dasarnya jelas. Wa anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an thumma yakhruju fa yusalli bin nas thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain wa kan yusalli bin nasil maghrib thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain wa yusalli bin nasil isya wa yadkhulu baiti fa yusalli rak'atain, rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW biasa sholat 4 rakaat sebelum zuhur di rumah. Kemudian beliau mengimami sholat. Setelah itu beliau pulang dan mengerjakan sholat 2 rakaat lagi. Beliau biasa mengimami sholat maghrib, kemudian beliau pulang dan mengerjakan sholat 2 rakaat lagi. Beliau bisa mengimami sholat isya, kemudian beliau pulang dan mengerjakan sholat 2 rakaat lagi. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini diperjelas lagi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa baginda Nabi melaksanakan sholat sunnahnya ini di rumah 4 rakaat. Setelah melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur, baginda Nabi menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kemudian baginda Nabi kembali ke rumah dan melaksanakan sholat sunnahnya di rumah 2 rakaat. Lalu
di waktu sholat maghrib baginda Nabi itu menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, lalu pulang dari masjid ke rumah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Lalu sebelum melaksanakan sholat isya, baginda Nabi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, lalu menuju ke masjid dan melaksanakan sholat isya berjamaah. Berarti sholat sunnah itu baiknya di rumah, sholat sunnah qobliyah maupun sholat sunnah ba'diyah. Nah, tetapi ada beberapa sholat-sholat yang baiknya itu di masjid atau di musola, seperti sholat istikharah yang kemarin itu, sholat duha itu baiknya di masjid. Tapi selain daripada beberapa sholat-sholat tadi, itu baiknya sholatnya di rumah. Boleh tidak kalau sholatnya itu di musola? Ya boleh. Boleh tidak kalau sholatnya di masjid? Ya boleh. Begitu. Jadi dalam pelaksanaan sholat itu sunnahnya di rumah, wajibnya di masjid. Lalu sunnahnya lagi nanti di rumah lagi. Nantinya seperti itu. Jadi kalau di rumah misalkan nggak khusyuk lah, kalau di rumah ribet, anak cucu, ada anak gitu kan, kayaknya lebih enak di musola atau di masjid. Ya nggak apa-apa berarti di masjid. Artinya boleh-boleh saja gitu. Boleh di rumah, boleh di masjid, tapi bagusnya di rumah. Tapi tadilah karena di rumahnya tadi ada kendala ataupun banyak keluarga, ada cucu, ada anak, jadi konsentrasinya misalkan kurang. Nah, boleh tidak kalau sholatnya itu di masjid, baik itu qobliyah maupun ba'diyah? Ya boleh. Nah, ini berkaitan dengan sholat sunnah qobliyah zuhur. Tentu nanti kita akan ketemu dengan keutamaan daripada sholat sunnah qobliyah zuhur itu. Tetapi di hadis yang sudah lewat bahwa ketika kita melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat gitu kan, nanti Allah akan membangunkan sebuah rumah di sebuah istana di dalam surga. Ya nggak mungkin kalau sudah dibangun lalu penghuninya nggak masuk gitu kan, itu kan nggak mungkin. Berarti ya nanti kalau kitanya tidak masuk surga gimana? Ya nggak mungkin. Orang sudah dibangunin ya pasti kita akan dimasukkan. Tentunya kan seperti itu. Nah, itu hadis yang sudah lewat berkaitan dengan pelaksanaan sholat sunnah. Sebelum kita lanjutkan, ada yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu berkaitan dengan sholat sunnah. Monggo, Mbak. Oh iya. Jadi setelah sholat isya yang di rumah, apa yang bisa kita sholat sunnahnya? Pertama, sholat witir itu kan 11 rakaat. Kalau satu salamnya itu 3 menit, berarti 5 kali salam sudah 15 menit ditambah 1 salam terakhir, itu bisa 20 menit sholat witirnya saja. Lalu apalagi yang bisa yang bisa dilaksanakan di malam hari? Sholat hajat itu bisa di malam hari. Sholat hajat berapa rakaat? 2 rakaat boleh. Boleh nggak kalau sholat hajatnya sampai 5 salam? Ya boleh. Sholat hajat. Lalu sholat apa lagi? Sholat taubat. Sholat taubat boleh tidak dilaksanakan sampai 5 kali salaman? Boleh. Lalu sholat apa lagi? Sholat tasbih. Sholat tasbih juga bisa dilakukan di malam hari. Lalu sholat apa lagi?
sholat istikharah itu bisa dilakukan di malam hari. Artinya ketika selesai sholat isya, kalau kita misalkan pengen melaksanakan beberapa sholat sunnah, itu pilihannya banyak. Kalau malam hari ada sholat hajat, ada sholat istikharah, sholat taubat, sholat tasbih, sholat witir tadi, itu tahajud, itu bisa dilakukan pada malam hari. Dan itu tentu ya kadar kemampuan dan kekuatan kita. Kayaknya kita nggak mampu untuk melaksanakan sholat sampai 11 rakaat, ya 3 rakaat saja, kan seperti itu. Saya mampunya 5 rakaat, jadi witirnya 3, hajatnya 2 rakaat, boleh tidak? Boleh, seperti itu. Ini pelaksanaan sholat di malam hari, sholatnya banyak. Sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, sholat witir, sholat tahajud, sholat tasbih, itu dilakukan boleh di malam hari. Sholat tasbih 2 rakaat. 2 rakaat. Nanti ada bacaan tasbih-tasbihnya, nanti saya baca lagi. Itu di ruku itu berapa, di i'tidal itu berapa, nanti di sujud itu berapa. Karena ada beberapa kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bacaan ketika membaca di beberapa tempat tadi. Jadi boleh tidak kita laksanakannya 2 salaman 4 rakaat, boleh. Tapi baiknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika melaksanakan sholat sunnah itu. Ketika 4 rakaat itu 2 kali salaman. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di beberapa tempat itu kemarin sudah beberapa yang melaksanakan sholat sunnah istisqa untuk sholat meminta hujan. Nah, itu kan ada beberapa tempat yang melaksanakan sholat istisqa. Tetapi di beberapa tempat juga malah kebanjiran. Di Sumatera Barat, terus di Kalimantan, di Sulawesi itu ada beberapa wilayah sebagian itu yang sudah kebanjiran. Dan di Jawa kekeringan, itu malah pada sholat istisqa. Nah, itu diantaranya adalah sholat yang sunnah dilakukan untuk meminta hujan. Ya minimal seumur hidup sekali kita melaksanakan sunnah itulah. Banyak sholat tasbih itu kalau bisa ya seumur hidup sekali aja sholat tasbih. Seumur hidup sekali. Syukur-syukur tiap malam ya. Syukur-syukur. Sholat zuhur itu yang disunahkan 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sebelum dan sesudah. Ya, kalau dalam hadis tadi itu kan ada 2. Sahabat Ibnu Umar itu 2, seluruh Siti Aisyah itu 4. Nah, dalam ilmu fikih itu 4 rakaat. Jadi di sini dikatakan bahwa was-sunnah at-tabi'atu lil faraid sab'ata asyaratan. Rakaatul fajri 2 rakaat sebelum sholat fajar, wa arba'a qabla zuhri, dan 4 rakaat sebelum sholat zuhur, wa raka'atani ba'da, dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi kalau dalam fikih itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, kalau menurut sahabat Ibnu Umar itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Menurut Siti Aisyah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur.
yaitu sholat sunnah yang sifatnya muakkadah. Sholat yang sifatnya muakkadah. Jadi wa arba'u qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Kalau tidur wudunya batal. Kalau makan wudunya besar. Ya, kalau makan wudunya tidak batal. Jadi yang membatalkan wudu itu kan ada 4. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur, mau berupa angin, mau berupa apapun, ketika itu keluar maka batal. Yang kedua adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa yang bukan mahram. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah zawalul akli, hilangnya akal. Itu hilangnya akal itu menyebabkan wudunya batal. Jadi kalau ada orang punya penyakit ayan lalu dia wudu, datang penyakit ayannya batal. Atau dia gampang tidurnya, ketika selesai wudu masih 5 menit dia rebahan tidur, maka batal. Dan yang keempat adalah dia memegang daripada kemaluan dan juga memegang daripada lubang duburnya atau dubur orang lain, itu batal wudunya. Jadi selain daripada itu tidak batal. Jadi setelah wudu lalu tiba-tiba kopinya sudah matang gitu, minum kopi, ditambah wah udut lagi misalkan, terus makan tadi ada nasi kebuli, ada nasi goreng, dan itu tidak batal wudunya. Jadi yang membatalkan hanya 4 saja, selebihnya tidak batal. Keluar air mata tidak batal. Keluar air mata, terus mimisan misalkan. Mimisan kan itu darah yang keluar ya. Itu tidak batal. Pokoknya keluarnya itu dari kubul dan dubur. Selain kubul dan dubur itu tidak batal. Mohon maaf, misalkan keluarnya dari telinga gitu, itu nggak batal. Dari telinga itu nggak batal. Dari mimisan aja, itu mimisan itu kan darah yang keluar, itu nggak batal. Tapi kalau keluarnya dari kubul dan dubur, itu mau sedikit mau banyak itu batal. Itu secara fikih seperti itu. Secara fikih. Setelah wudu muntah-muntah misalkan, karena pusing misalkan habis perjalanan mau sholat wudu dulu, tiba-tiba muntah, batal tidak wudunya? Tidak batal, cukup kumur-kumur saja terus langsung sholat. Seperti itu. Ya, saya rasa cukup. Insyaallah kita akan ketemu di pekan yang akan datang. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan sholat subuh ini baginda Nabi sebelum melaksanakan sholat subuh itu rebahan sebelah kanan sambil menunggu datangnya sholat isya. Kemudian pelaksanaan sholat sunnah qobliyah zuhur menurut sahabat Ibnu Umar itu 2 rakaat, setelahnya 2 rakaat. Tapi menurut Siti Aisyah ini 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Mudah-mudahan kita mampu dan bisa mengaplikasikan apa yang sudah sama-sama kita belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.